Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopia Eti Wardani, mahasiswi dari Universitas Hamzah Wadi, kelas 7D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Kita mulai dari pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan perbuatan, serta cara-cara yang mendidik. Selanjutnya pengertian multikultural. Multikultural ini berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur, di mana multi berarti banyak, beragam, dan beraneka, sedangkan kultur berarti budaya dan tradisi. Sehingga pendidikan multikultural adalah model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, baik secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, agama, dan negara. Pendidikan multikultural ini sangat penting diterapkan dalam pendidikan formal. Ciri-ciri pendidikan multikultural yang pertama adalah membentuk manusia berbudaya dan menciptakan masyarakat yang berbudaya. Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai leluhur manusia, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. Yang ketiga, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. Yang keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, tindakan terhadap budaya lainnya. Selanjutnya, prinsip multikultural menurut pendapat ahli yaitu Tilar. Menurut Tilar, multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Maksudnya tidak ada pembedaan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya, pendidikan multikultural ditunjukkan pada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakutkan apabila bangsa ini sudah mengetahui arah serta nilai-nilai yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah memfungsikan peran sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Yang ketiga, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur, ras, budaya, etnik, kelompok, dan keagamaan. Yang keempat, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dalam keterampilan sosialnya. Melalui pendidikan multikultural ini, siswa dapat memahami dan mengapresiasi nilai diri dan masyarakatnya di tengah keberagaman kebudayaan. Melalui pembiasaan berpikir dan bersikap serta melakukan tindakan sosial di tengah keberagaman budaya, etnis, agama, ras, bangsa, sehingga bisa menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan demokratis dalam berbagai bentuk kegiatan sosial di masyarakat. Model pendidikan multikultural yang ada yang pernah dikembangkan di negara maju dikenal dengan 5 pendekatan. Yang pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan. Yang kedua, pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau pemahaman tentang kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Yang keempat adalah pendidikan dwi budaya. Yang kelima adalah pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Fokus pendidikan multikultural ini dalam bidang pendidikan formal diarahkan pada yang pertama, pembentukan karakter multikulturalisme pada siswa. Yang kedua, pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama.
Yang ketiga, pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketertanggapan sosial melalui proyek kelas. Yang keempat, pelatihan keterampilan sosial dan moral melalui pengembangan sistem kerja kooperatif. Yang kelima, pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan berdemokrasi. Pendidikan multikultural ini dapat diterapkan dalam mata pelajaran IPS dan PKN dalam pendidikan formal, di mana mata pelajaran IPS dan PKN ini membuka peluang yang sangat tinggi untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural yang dimana materinya ini berkaitan dengan materi IPS dan PKN di sekolah dasar, di sekolah. Pentingnya pendidikan multikultural ini diterapkan karena pendidikan multikultural sudah menjadi kebutuhan sebagian besar bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi atau tingkat keberagaman yang tinggi seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Peran pendidikan multikultural di mana untuk membangun paradigma keyakinan anak atau peserta didik kepada Tuhan, karena dengan keberagaman keyakinan anak harus memiliki satu prinsip yang dianut dengan baik. Yang kedua, untuk membangun rasa saling menghormati dan menghargai terhadap sesama ketika hidup di masyarakat yang multikultural. Yang ketiga adalah untuk menciptakan jiwa yang mempunyai rasa adil terhadap sesama ketika hidup di masyarakat yang homogen. Kesimpulannya adalah pendidikan multikultural ini sangat penting diterapkan dalam pendidikan formal, di mana guru harus mengintegrasikan pendidikan ke dalam mata pelajaran agar dapat terintegrasi pendidikan multikultural dengan baik, sehingga terciptanya masyarakat yang harmonis dalam kehidupan di masyarakat yang multikultural atau yang memiliki keberagaman budaya yang sangat tinggi seperti di negara kita yaitu negara Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.